Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-18. Mazmur 33 ayat yang ke-18 berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya." Saudaraku, jika ditanyakan, ada nggak sih sebuah zaman di mana kita hidup dalam keadaan benar-benar enak, benar-benar nyaman, benar-benar makmur, damai dan sentosa? Jawabannya tentu tidak ada. Sebab dalam hidup ini tidak ada suatu masa atau suatu zaman yang benar-benar enak, yang benar-benar nyaman, damai sejahtera, atau benar-benar tidak enak, benar-benar dalam keadaan susah dan menderita. Semua zaman pasti ada masa-masa enak dan tidak enak. Dan dalam merespon semua itu, saudaraku, yang terpenting bukanlah zaman ini enak atau tidak enak, tetapi bagaimana kita melihat itu sebagai bagian dari hidup yang harus dijalani dan merespon dengan benar dan positif, sehingga hasilnya baik buat setiap kita. Berkaitan dengan itu, saudaraku, mari kita belajar dengan pemazmur, dalam hal ini adalah Raja Daud, bagaimana dia bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Mazmur 33 ini adalah mazmur yang lahir dari sebuah pengalaman Raja Daud, bagaimana ia merespon keadaan-keadaan yang tentu saja tidak semua menyenangkan, sebab ada begitu banyak orang yang menginginkan kematiannya, baik itu para musuhnya atau orang-orang terdekatnya, semisal mertuanya sendiri atau anaknya sendiri, Absalom. Bahkan karena orang-orang terdekatnya ini, saudaraku, Daud harus hidup di dalam pelarian dan persembunyian. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan. Terlebih yang melakukan semua itu adalah orang-orang terdekatnya. Dari pengalaman-pengalaman inilah, saudaraku, Raja Daud menyadari betul, sesuai yang ia catat di dalam ayat yang ke-16, di sana dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kekuasaan, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Daud sadar betul, saudaraku, bahwa kekuasaannya, pasukannya yang banyak itu tidak akan pernah mampu menolong dia apabila Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya. Terlebih ketika dia harus menghadapi Absalom anaknya di dalam peperangan. Tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk membelanya, tidak ada pasukan yang cukup hebat untuk menolongnya. Daud sadar itu, dan kekuatan satu-satunya adalah datang daripada Tuhan. Itulah di ayat 17 ia berkata, "Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan." Jadi bagi Daud, menyandarkan hidup kepada kekuatan-kekuatan yang demikian adalah sia-sia. Sebab pada saat kemalangan tiba, siapakah yang dapat menolong kita? Semua itu menjadi tidak berguna, saudaraku. Masa-masa penuh kekelaman, penderitaan, dan situasi yang sulit tiba-tiba saja nongol dalam kehidupan kita, tanpa kita prediksi, tanpa kita tahu sebab akibatnya. Semua ini menjelaskan betapa manusia itu tidak berdaya, betapa manusia itu lemah, betapa manusia itu tanpa Tuhan, dia bukanlah siapa-siapa.
Oleh sebab itu, Daud lewat mazmurnya ini ingin mengungkapkan seberapa besar dan kekuatan seorang manusia. Dia tetaplah lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan dan penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Terlebih di masa-masa seperti yang sekarang kita alami, saudaraku. Sakit penyakit terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi melanda semua orang termasuk kita. Dan semua itu tidak dapat kita hindari dan tidak dapat kita tolak. Mau tidak mau harus kita hadapi. Jadi di zaman yang serba tidak enak ini, saudaraku, meskipun zaman ini atau abad ini disebut-sebut sebagai abad kemakmuran di seluruh dunia, abad yang paling maju, paling hebat, tetapi runtuh oleh karena virus COVID-19. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, kehebatan kita, dan apapun yang kita miliki, sebab semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap. Mari izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, justru di tengah-tengah situasi yang demikian. Dan biarlah di tengah situasi yang seperti ini, kita justru semakin menunjukkan kualitas iman kita, semakin menunjukkan ketergantungan kita kepada Bapa kita, dan membuka diri untuk kuasa dan karyanya dinyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab firman-Nya tadi berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ayat ini ingin mengatakan di antara miliaran umat manusia yang mengalami masalah seperti yang kita alami saat ini, mata Tuhan sedang mencari kepada orang-orang yang sungguh bergantung kepadanya, yang sungguh percaya kepadanya, yang hatinya melekat kepada Dia. Dan saya percaya orang-orang seperti inilah yang akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semua tantangan, untuk tetap survive, dan untuk tetap hidup di dalam on the track yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Jadi poinnya bukan bagaimana masalah akan berlalu, tetapi bagaimana kita dimampukan untuk menghadapi masalah itu. COVID-19 dan berbagai dampaknya mungkin akan tetap ada. Sampai berapa lama? Kita tidak tahu. Mungkin ini akan menjadi endemi di mana kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Mau tidak mau. Tetapi saudaraku, saya percaya bahwa kita akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan COVID-19 ini. Dengan imun yang kuat serta pertahanan tubuh yang hebat, saya percaya kita semua akan terbebas dari sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus ini. Karena itu, mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis, dan senantiasa berharap kepada Tuhan, berharap akan pertolongannya. Dan percayalah, kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan untuk karya-Mu, untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami kekuatan, untuk kami tetap berdiri kokoh di dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Yesus setia.